Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak. Sebelum kita mempelajari materi KD 3.7 Cause and Effect, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita dan bernilai pahala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas cause and effect, sebab dan akibat. Cause itu artinya sebab dan effect adalah akibat. Jadi kita akan belajar kalimat yang memiliki hubungan sebab akibat. Di KD 3.7 ini, tadi KD 3.7 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi, kalian harus memperhatikan kata kunci berikut. Yang akan kalian pelajari adalah because of, ini, due to, dan thanks to. Jadi, because of, due to, and thanks to. Apa perbedaan because of dan due to? Dan kapan digunakan because of dan due to itu kalian akan pelajari lebih mendalam. Dan juga kalimat thanks to. Oke, langsung saja kita beranjak ke halaman berikutnya. Di halaman logical reasoning, halaman 19. Sebelum kamu memulai untuk mengikuti kegiatan belajar ini, amati gambar di bawah ini. Kemudian lengkapi dialognya dengan ekspresi yang tepat. Jadi kalian melengkapi percakapan ini dari 3 pilihan jawaban ini. Kira-kira mana yang benar? Pak Edwin bantu. You should have read that book I told you about the other day. Kamu seharusnya telah membaca buku itu yang aku beritahukan di hari yang sebelumnya, di hari yang lalu. Jadi, si Mbak ini bilang ke temannya, kamu seharusnya telah membaca buku itu yang aku beritahukan kemarin tempo hari. Dan temannya menjawab, I'm sorry, I haven't read it. I'm sorry, I haven't read it. Jadi, aku minta maaf, aku belum membacanya. Kira-kira jawaban mana di sini? Pak Edwin bantu. Yang nomor 1, due to its content artinya karena isinya. Number 2, because of your moving to new apartment, karena perpindahanmu ke apartemen baru. Yang ketiga, because I couldn't find it, karena aku tidak dapat menemukannya. Saya ulang, due to its content, karena isinya. Because of your moving to a new apartment, karena kepindahanmu ke apartemen baru. Dan because I couldn't find it, karena aku tidak dapat menemukannya. Kira-kira jawaban apa dari sini? You should have read that book I told you about the other day. I'm sorry, I haven't read it. Kamu seharusnya telah membaca buku itu yang aku beritahukan di tempo hari. Mohon maaf, aku minta maaf, aku belum membacanya. Apa kira-kira? Di antara ini alasannya. Lanjut sekarang. You must have packed all your books. You must have packed all your books. Kamu harusnya telah mengepak semua buku-bukumu. Kenapa? Kalian cari di sini jawabannya. Di sini, you can learn about a lot of things from it. Ini salah ya. Yang benar adalah, you can learn about a lot of things from it. Kamu dapat belajar banyak hal dari buku itu. Kira-kira yang mana di antara ini? Jawaban yang bagian kosong yang di depannya ini diisi apa? You can learn about a lot of things from it. Kamu dapat belajar banyak hal darinya. Kira-kira di antara 1, 2, 3 kalian jawab yang mana jawabannya?
Silakan kalian kerjakan dan ini sangat mudah. Lanjut sekarang ke halaman berikutnya. Kegiatan inti. Kegiatan belajar 1. Pada kegiatan belajar ini, kalian akan mempelajari dan merespon ekspresi sebab dan akibat dalam dialog. Read the following dialogue, fill in the blanks with the appropriate expression in the box. Dan di dalam kotak ini adalah pilihan jawaban yang kalian dapat isi di bagian-bagian kosong di bawah ini. Jadi kalian dapat mengisi bagian-bagian yang kosong ini dari pilihan yang di atasnya. Number 1, due to deforestation. Karena deforestasi. Deforestasi itu semacam penggundulan hutan. Hutan itu dibabat, jadi itu adalah deforestation. Number 2, because it lasts longer. Karena ini dapat bertahan lebih lama. Number 3, because it's hard to carry around. Karena ini susah untuk dibawa kemana-mana. Number 4, because more practical resources have been found. Karena banyak sumber-sumber praktis lainnya yang dapat ditemukan. Karena banyak sumber-sumber praktis lainnya yang telah ditemukan. Bukan dapat ditemukan ya, yang telah ditemukan. So now the conversation is between Gina and Boy. It's very cold. Check the fire for a change, please. Okay, it's a cold and wet day. Do you realize how much coal must be burned to warm the country in winter? It must be a lot. It definitely is. Not long ago, people mostly made fires using wood. It is perhaps the most common fuel all over the world. These days, most people don't use wood for fires anymore. Could it be because we don't have much wood anymore? I think so, but it is also blah blah blah. Practical? How? Well, first of all, it's hard to find wood these days. It is also impractical, blah blah blah. It also takes time to light a fire using wood. What about kerosene and LPG? Although kerosene is still widely used all around the world, the majority of people may have turned to LPG. I think using LPG is much more practical. Blah blah blah. You can control the fire better, and it is easier to light. These days, there are small portable gas stoves that you can carry around. For example, during camping like this, using a kerosene stove when camping would be much harder. Pak Edwin bantu. Gina, hari ini sangat dingin. Ambil api untuk menghangatkan badan. Artinya Cheng itu merubah, menghangatkan badan. Dari dingin diubah menjadi lebih hangat. Okay, it is cold and wet day. Oke, hari ini adalah hari yang dingin dan basah. Mungkin hujan, jadi kedinginan mereka. Apalagi mereka lagi camping. Do you realize how much coal must be burned to warm the country in winter? Apakah kamu sadar berapa banyak batu bara yang harus dibakar untuk menghangatkan negara ini di musim dingin? Kata Gina, it must be a lot. Pasti sangat banyak. It definitely is. Pastinya. Not long ago, people mostly made fires using wood. Beberapa lama yang lalu, atau tidak lama, kira-kira beberapa tahun yang lalu, orang-orang kebanyakan membuat api menggunakan kayu. Mungkin karena bahan bakar kayu ini, fuel ini, umum di seluruh negara. These days, most people don't use wood for fires anymore. Belakangan ini, orang-orang atau kebanyakan orang tidak menggunakan kayu lagi untuk membuat api. Apakah ini karena kita tidak punya banyak kayu lagi? Kalian jawab bagian kosongnya. I think so, aku pikir begitu.
Tapi ini juga bla bla bla. Silakan kalian pilih di sini. Practical how? Praktis bagaimana? Well, first of all, pertama-tama, sekarang sangat susah untuk menemukan kayu belakangan ini. Ini juga tidak praktis, bla bla bla. Silakan kalian cari jawabannya di sini. It also takes time to light a fire using wood. Ini juga butuh waktu, agak lama untuk menghidupkan api menggunakan kayu. Bagaimana kalau kerosin dan LPG? Meskipun kerosin masih secara luas digunakan di seluruh dunia, kebanyakan atau mayoritas orang-orang lebih berpindah ke LPG. Aku merasa atau aku berpikir menggunakan LPG lebih praktis. Bla 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 bla. Kalian cari jawabannya di sini. Kamu dapat mengkontrol api lebih baik. Jadi mau dibesarin, mau dikecilin lebih gampang. Dan it is easier to light, dan ini lebih mudah untuk dihidupkan. Light itu bukan cahaya ya, cahaya, tapi di sini artinya dihidupkan, menghidupkan api. These days there are small portable gas stove that you can carry around. Hari-hari belakangan ini atau sekarang ada kompor gas yang kecil dan portable yang dapat dibawa, yang dapat kamu bawa kemana-mana. For example, during camping like this. Contohnya, selama camping seperti sekarang ini, using a kerosene stove, menggunakan kompor bahan bakar kerosin kayak minyak tanah itu, ketika camping akan lebih susah. Jadi, kalian dapat isi. Kira-kira jawaban itu di percakapan ini kalian isi dari 1 sampai 4 ini. Karena deforestation, karena penebangan hutan, karena bisa bertahan lebih lama, karena susah dibawa kemana-mana. Yang nomor 4, karena sumber daya praktis telah ditemukan. Kalian bisa kerjakan ini. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Answer the following question based on the dialogue. Where does the dialogue probably take place? Di mana kira-kira percakapan itu terjadi? Di mana? Di acara apa? Kalian kan Pak Tun sudah jelaskan tadi, dua orang ini, Gina and Boy ini lagi ngapain? Lagi berada di mana? Kira-kira ada di mana? Number 2. Why is it more difficult to find wood? Mengapa lebih susah untuk menemukan kayu, untuk mencari kayu? Number 3. Why is wood impractical for making a fire? Mengapa kayu tidak praktis untuk membuat api? Number 4. What does the boy think about kerosene and LPG? Apa yang laki-laki atau boy, namanya boy ya? Oh ya, boy. Apa yang boy pikirkan tentang kerosin dan LPG? Kerosin ini minyak tanah ya. Apa yang boy pikirkan tentang kerosin dan LPG? Maksudnya pikirkan ini adalah pendapatnya boy tentang kerosin dan LPG itu apa? Pendapatnya dia. Kalian cari di sini. Lanjut number 5. Underline all the statements that express cause and effects. Garis bawahi kalimat-kalimat yang mengungkapkan sebab dan akibat. Karena ini file, kalian tidak bisa garis bawahi. Silakan jawaban-jawaban kalian tulis di buku catatan kalian. Nomor 5, tulis kalimat-kalimat mana saja yang menunjukkan kalimat sebab akibat. Ada di sini banyak. Kalian bisa cari yang menunjukkan sebab dan akibat. Lanjut sekarang kegiatan belajar 2. Pada kegiatan belajar ini, kalian akan mempelajari dan mengidentifikasi ekspresi sebab dan akibat. Listen to Bayu and Rahayu discuss why the body reacts to heat. Mengapa body bereaksi terhadap panas. Then complete the blank spaces. Dan kalian lengkapi bagian-bagian kosong ini. Oke, Pak Edwin setelkan. Kalian bisa menjawab ini bukan mengarang sendiri jawabannya, tetapi berdasarkan kode
QR code di sini. Kode QR-nya kalian buka dan kalian setel. Pak Edwin bantu setelkan. Sorry. Pak Edwin buka lagi. Tidak bisa di setel ya. Sebentar. Oke. Listen to Bayu and Rahayu discuss why the body reacts to heat. Then complete the blank spaces. Good morning, Rahayu. How are you doing? Hello, Bayu. I'm fine. By the way, can you help me? Sure. What can I do for you? I'm looking for some information about heat stroke. Well, if I'm not mistaken, it's a sudden and uncontrolled rise in body temperature. How does that happen? It happens when the human body is exposed to extreme heat. That's why athletes and people who have to work outdoors are susceptible to heat stroke. So, heat stroke is caused by extreme heat. Do you need more information? I want to know more about the process of heat stroke. How does it occur? I'm not very sure. Why don't we go to the school library and find out more? But we might not get a seat in the library because it's very crowded these days. Okay then, let's browse on the internet, on our phones. May we use yours? I can't browse the internet because I haven't bought a mobile data package. Oke, Pak Edwin bantu. Listen to Bayu and Rahayu discuss why the body reacts to heat. Then complete the blank spaces. Bayu. Good morning, Rahayu. How are you doing? Hello, Bayu. I'm fine. By the way, can you help me? Sure. What can I do for you? I'm looking for some information about heat stroke. Well, if I'm not mistaken, it is a sudden and uncontrolled rise in body temperature. How does that happen? It happens when the human body is exposed to extreme heat. That's why athletes and people who have to work apa tadi ya? Lupa Pak Edwin. Kita setel lagi aja. Listen to Bayu. Could be caused by extreme heat. Do you need more information? I want to know more about the process of heat stroke. How does it occur? Bukan. Uncontrolled rise in body temperature. How does that happen? It happens when the human body is exposed to extreme heat. That's why athletes and people who have to work outdoors are susceptible to heat stroke. So, heat stroke is caused by extreme heat. Do you need more information? I want to know more about... Oke, Pak Edwin lanjut. Pak Edwin tadi lupa. Di sini, how does that happen? It happens, kata Bayu, it happens when the human body is exposed to extreme heat. That's why athletes and people who have to work outdoors are susceptible to heat stroke. So heat stroke is caused by extreme heat.
Do you need more information? I want to know more about the process of heat stroke. How does it occur? I'm not very sure. Why don't we go to the school library and find out more? But we might not get a seat in the library because it is very crowded these days. Okay then, let's browse in the lab or on our phones then. May we use yours? I can't browse on the internet because I haven't bought a mobile data package. Jadi ini membahas heat stroke, serangan panas tiba-tiba. Kalian bisa isi, karena Pak Etun sudah bantu tadi, kalian semoga bisa paham. Good morning Bayu, selamat pagi Bayu. Selamat pagi Rahayu. How are you doing? Apa kabar? Hello Bayu, I'm fine. Aku baik-baik saja. By the way, can you help me? Ngomong-ngomong, dapatkah kamu membantuku? Sure. What can I do for you? Tentu. Apa yang dapat aku lakukan untukmu? I'm looking for some information about heat stroke. Aku mencari beberapa informasi tentang heat stroke, tentang serangan panas tiba-tiba. Well, if I'm not mistaken, it is apa ya tadi ya? Paten lupa sudah. Rahayu, how are you doing? Hello, Bayu. I'm fine. By the way, can you help me? Sure. What can I do for you? I'm looking for some information about heat stroke. Well, if I'm not mistaken, it's a sudden and uncontrolled rise in body temperature. Okay. If I'm not mistaken, jika aku tidak salah, it is a sudden and uncontrolled rise in body temperature. Jika tidak salah, ini adalah peningkatan suhu tubuh yang sudden, yang tiba-tiba dan tak terkontrol. How does that happen? Bagaimana itu terjadi? It happens when the human body exposed to extreme heat. Ini terjadi ketika tubuh seseorang terkena atau terpapar panas yang ekstrim, panas yang benar-benar panas. That's why athletes and people who have to work outdoors are susceptible to heat stroke. Itulah mengapa atlet dan orang yang bekerja di luar lapangan atau bekerja di lapangan mudah terkena heat stroke. So heat stroke is caused by extreme heat. Jadi heat stroke itu disebabkan oleh panas yang ekstrim. Do you need more information? Apakah kamu butuh informasi tambahan? I want to know more about the process of heat stroke. Aku ingin tahu lebih tentang proses dari heat stroke. Stroke yang panas, serangan stroke yang akibat panas ini ya. How does it occur? Bagaimana ini terjadi? I'm not very sure. Aku tidak begitu yakin. Mengapa kita tidak pergi ke perpustakaan sekolah dan menemukan atau mencari hal tentang heat stroke itu? Mencari hal lebih tentang heat stroke. Tetapi kita mungkin tidak mendapatkan kursi di sana, di perpustakaan, karena it is very crowded these days. Karena ini sangat ramai akhir-akhir ini. Okay then, let's browse in the lab. Oke then, mari kita browsing di lab, mungkin di lab komputer ya, atau di handphone kita. May we use yours? Bolehkah kita menggunakan punyamu, handphonemu? Aku tidak bisa browsing di internet because I haven't bought a mobile data package. Karena aku belum membeli paket data. Oke, kalian bisa kerjakan ini dan kita lanjut ke kegiatan belajar 3. Oh ya, di sini kalian jawab ini. Answer the following question based on the dialogue. Jawab pertanyaan ini berdasarkan dialog tadi. Where does the dialogue takes place? Kira-kira dialog itu terjadinya di mana? Jadi
percakapan itu terjadinya di mana? Yang ada lab komputer dan perpustakaan, kira-kira itu terjadi di mana? Who are the speakers? Siapa pembicara dari yang berbicara ini? Dua orang ini siapa saja? Number three, what is the dialogue about? Dialog itu berbicara atau bercerita tentang apa? Perihal apa yang dibahas? What can you learn from Bayu's attitude? Apa yang dapat kamu pelajari dari perilaku, dari sikap Bayu? Dia apakah sangat membantu temannya? Apakah dia sangat suka menolong? Apakah dia penuh informasi? Apakah dia wawasannya luas? Kalian bisa pilih yang mana? Atau menurut pendapat kalian sendiri. What can you learn from Ayu's attitude? Apa yang dapat kamu pelajari dari sikap Ayu? Kalian bisa pikir sendiri, berpendapat, Ayu ini, orangnya ini, orangnya ini. Kira-kira apa kalian bisa kerjakan? Lanjut sekarang kegiatan belajar 3. Di kegiatan belajar 3 ini, kalian akan berlatih berdialog tentang ekspresi sebab dan akibat dengan teman sekelas. Karena sekarang masih pandemi corona, maka tugas untuk kegiatan belajar 3, Pak Edwin meminta kepada kalian untuk mencari di internet apa perbedaan dari because of dan due to. Bedanya apa? Persamaannya apa? Kalian cari. Tapi yang Pak Edwin butuhkan secara grammar, kapan kalian menggunakan because of dan kapan kalian menggunakan kalimat due to. Karena because of dengan due to ini artinya sama, yakni karena. Tetapi ada bedanya, kapan kalian menggunakan because of dan kapan kalian menggunakan due to. Untuk thanks to, ini artinya berkat. Aku sembuh berkat minum obat itu dan pertolongan Allah. Bisa seperti itu. Jadi intinya thanks to itu selain terima kasih juga bisa berarti berkat. Berkat bantuanmu aku bisa mengerjakan tugas ini. Bisa seperti itu. Jadi Pak Edwin bantu, kalian bisa browsing di sini, Nak. Mana tadi ya? Nah, di sini. Jadi yang paling bagus penjelasannya ada 4 link kalau tidak salah. Sorry, ada 3. Alamatnya ini di id.quora.com. Apa perbedaan antara because of, due to, and thanks to? Ini benar. Soalnya banyak website-website itu yang menjelaskan because of, due to, and thanks to itu salah. Yang benar ini di id. Kalian bisa cari perbedaan due to, because of, and thanks to. Terus kalian cari yang webnya, alamatnya seperti ini. id.quora.com. Apa perbedaan antara because of, due to, and thanks to. Juga di sini benar juga. Di sederet ini juga sama. Kapan menggunakan because of dan kapan menggunakan due to. Ini sudah betul. Dan yang paling bagus di sini di Kampung Inggris. Ini juga betul. Perbedaan because of dan due to. Di Kampung Inggris ini kalian bisa lihat nih. Alamatnya kampunginggris.id. Seperti itu. Kalian bisa cari perbedaannya. Kapan menggunakan because of dan kapan menggunakan due to. Catatan ini kalian catat di buku kalian yang detail, yang lengkap, karena ini demi kepentingan kalian ketika mengerjakan soal-soal because of dan due to, sebab akibat. Jangan cari di website-website lain karena rancu dan salah. Saya itu tadi lihat due to itu dipakai tidak sebagai adjektif tetapi bertindak sebagai adverb dan itu salah. Yang di Kampung Inggris ini yang benar, silahkan. Kalau perlu kalian catat yang penting-penting. Ini kayaknya penting banget semua ini yang di Kampung Inggris. Dan nanti foto catatan kalian, lalu tunjukkan semua pekerjaan kalian. Jangan difoto deh, di video saja. Di video
Kalian nanti bisa numpang wifi di sekolah, minta password ke Mas Amhadi atau Mas Sofyan. Kalian upload videonya di YouTube, linknya kirim ke Google Classroom seperti biasanya. Jadi seperti itu tugas kalian, mengerjakan kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, dan kegiatan belajar 3. Untuk kegiatan belajar 1, 2 itu gampang sekali, cuma ngisi bagian-bagian kosong. Yang agak lumayan banyak ya kegiatan belajar 3 ini, tetapi ini demi kepentingan kalian sendiri, agar kalian lebih paham kapan menggunakan because of, due to, dan thanks to. Satu lagi, buatlah kalimat masing-masing 5 kalimat, 5 kalimat menggunakan because of, 5 kalimat menggunakan due to, dan 5 kalimat menggunakan thanks to. Kalian boleh berdasarkan contoh di kampunginggris.id ini dan kalian karang sendiri, boleh. Kalau kalian mencari langsung di internet juga boleh, tetapi jangan sampai salah. Because of itu bertindak sebagai adverb, due to itu sebagai adjective. Diingat-ingat, because of itu sebagai adverb, kata keterangan, menerangkan kata kerja. Sedangkan due to itu menerangkan menerangkan kata sifat, bertindak sebagai kata sifat. Yang lebih tepat bertindak sebagai kata sifat, ya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Mohon maaf Pak Edwin hanya bisa menjelaskan seperti ini. Semoga kalian paham. Daripada Pak Edwin tanpa menggunakan video langsung menyuruh kalian mengerjakan kegiatan belajar 1-3, tetapi Pak Edwin tidak jelasin, kasihan, nanti kalian tambah kebingungan. Semoga ini membantu dan terima kasih. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.